Tahap identifikasi dan evaluasi dalam industrial hygiene tentunya ditindaklanjuti dengan pengendalian. Diperlukan tindakan yang tepat sesuai dengan jenis kondisi yang dihadapi. Berikut adalah contoh-contoh pengendalian yang dilakukan di industri kimia. Selain tepat sasaran, pengendalian diharapkan tidak menimbulkan potensi hazard yang baru. Pada prinsipnya, teknik pengendalian dibagi menjadi pengendalian lingkungan dan pelindung diri. Pengendalian lingkungan dilakukan dengan meminimalisasi konsentrasi zat toksik di lingkungan kerja. Sementara pelindung diri mencegah atau meminimalisasi paparan dengan memberikan barrier antara pekerja dan lingkungannya. Berikut contoh pelindung diri yang lazim digunakan di industri. Dalam kondisi khusus, ada kalanya diperlukan respirator. Misalnya pada kondisi darurat saat terjadi kecelakaan kerja atau saat teknik-teknik pengendalian belum rutin diberlakukan. Respirator tidak diharapkan untuk digunakan secara terus-menerus karena dapat menghalangi kinerja penggunanya. Beberapa peraturan memberikan rambu-rambu dalam penggunaan respirator, termasuk uji kebocoran, inspeksi periodik, serta training untuk penggunaannya. Berikut adalah beberapa jenis respirator yang digunakan di industri kimia. Prinsip penggunaan ventilasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengencerkan kontaminan di bawah konsentrasi target atau membuang kontaminan sebelum pekerja terjangkit. Ada dua jenis ventilasi, yaitu local ventilation dan dilution ventilation. Untuk local ventilation, contoh yang paling lazim adalah hood. Lemari asam di laboratorium adalah salah satu contoh fume hood sederhana. Berikut beberapa contoh hood dengan prinsip kerjanya. Pada umumnya, hood diasumsikan sebagai plug flow untuk menentukan volume udara yang dipindahkan per satuan waktu atau QV. Berikut persamaan yang digunakan. Laju udara yang diinginkan bergantung pada toksisitas zat, kedalaman hood, dan laju generasi kontaminan. Hood yang lebih dangkal memerlukan laju udara yang lebih besar, namun laju yang besar juga dapat membentuk pusaran turbulen. Umumnya, kecepatan udara yang diinginkan di ventilasi berkisar antara 80 sampai 120 feet per menit, alias sekitar 0,4 sampai 0,6 meter per detik. Selanjutnya, dilution ventilation. Pada metode ini, udara segar dialirkan ke seluruh area kerja yang terpapar kontaminan. Metode ini digunakan apabila kontaminan tidak dapat dilokalisasi di dalam hood. Alih-alih menyediakan batas antara pekerja dengan kontaminan, dilution ventilation bertujuan untuk menurunkan konsentrasi kontaminan di lingkungan kerja. Ini hanya dapat dilakukan jika kontaminan tidak terlalu bersifat toksik. Konsentrasi serta laju generasi kontaminan dapat dihitung dengan persamaan di kasus evaporasi cairan dalam bejana. Nilai faktor pencampuran alias K yang digunakan dapat mengikuti nilai-nilai pada tabel berikut. Berikut contoh kasusnya. Oke, setelah membahas 3 tahap dalam industrial hygiene, kita akan membahas aturan-aturan yang berlaku mengenai industrial hygiene. Di Amerika Serikat, organisasi pemerintah yang ditugaskan untuk menyusun dan mengeksekusi peraturan terkait industrial hygiene adalah EPA dan OSHA. Berikut adalah perbandingan antara program-programnya. Dan di Indonesia, berikut beberapa dasar hukum mengenai industrial hygiene. Kalian bisa cari sendiri di internet ya. Oke, sekian materi industrial hygiene dari saya. Di materi berikutnya, kita akan membahas tentang source models. Sampai jumpa!